Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Profesor Dr. Sugiyarto MSI selaku Rektor Universitas Jeddah. Yang saya hormati seluruh jajaran Sivitas Akademik Universitas Jeddah serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat tanpa suatu arah yang menghadap. Perkenalkan, saya Tri Melani yang hendak mengajak Anda semua untuk merenung dan berdiskusi mengenai hal yang begitu relevan untuk kita bahas di usia kita yang telah menginjak kepala 2. Banyak orang berlomba-lomba untuk menabung. Apakah Anda salah satu dari banyaknya orang-orang tersebut? Menyimpan uang tabungan ibarat menyimpan balon di suhu dingin. Semakin lama disimpan, maka balon akan semakin menyusut. Begitu juga dengan nilai uang yang kita simpan. Semakin lama kita simpan, maka akan semakin menyusut. Lantas, bagaimana agar nilai uang kita tidak menyusut? Jawabannya adalah investasi. Sebelum kita lanjutkan, apakah Anda semua tahu mengenai inflasi? Inflasi merupakan kenaikan harga atau nilai jual suatu barang maupun jasa dalam jangka waktu ke waktu. Berdasarkan penelitian BPS, inflasi mencapai 3 hingga 4% per tahunnya. Meskipun di bawah 5%, persentase ini tidak dapat dibilang sedikit. Sebagai contoh konkret, tahun 2010, uang 1.000 dapat kita gunakan untuk membeli 2 hingga 3 macam gorengan. Namun, tahun ini uang 1.000 belum tentu cukup untuk membeli 1 macam gorengan. Dengan demikian, seiring bergantinya tahun, nilai uang akan semakin tergerus. Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk berlindung dari inflasi? Ya, jawabannya adalah investasi. Sederhananya, investasi merupakan kegiatan memutar uang. Sebagai solusi agar keuangan kita stabil, maka kita harus mulai memahami dan mengejarkan investasi. Misalnya investasi emas, kemudian beralih ke reksadana, maupun investasi saham. Investasi emas merupakan bentuk investasi yang paling mudah karena minim risiko dan tidak merepotkan serta cenderung stabil. Berdasarkan data yang saya peroleh dari Treasure ID, harga emas mengalami kenaikan 8,5% per tahunnya selama 5 tahun ke belakang. Dengan demikian, investasi ini menjadi salah satu langkah awal untuk menghindari inflasi. Selanjutnya ada reksadana. Reksadana merupakan bentuk investasi yang biasanya dikelola oleh manajer investor. Nantinya, manajer akan menghimpun dana dari masyarakat, lalu dana tersebut akan diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan. Nantinya, kita akan mendapat imbal hasil sebanyak 5 hingga 6%. Terakhir, sebagai orang yang berani dan siap mengambil risiko, Anda dapat melakukan investasi saham. Investasi ini merupakan kegiatan memutarkan uang atau menanamkan uang di perusahaan terbuka. Kelebihannya, investor mendapat keuntungan sebanyak 8 hingga 10%, bahkan bisa lebih tergantung keberhasilan perusahaan. Jika saham turun, saham bisa bangkrut, bahkan saham bisa dihapus dan mengakibatkan uang kita ikut hilang. Dengan demikian, jika Anda belum siap untuk melakukan investasi, maka Anda jangan melakukan investasi dengan saham. Anda dapat melakukan metode yang lainnya. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan pembahasan yang telah kita bahas, kita jadi tahu bahwa inflasi merupakan tantangan besar yang harus dihadapi dalam mengelola keuangan. Menabung memang penting, namun hanya untuk jangka pendek. Sedangkan jangka panjang, investasi menjadi langkah strategis yang paling tepat untuk dilakukan. Oleh karena itu, saya harap Anda semua terbuka dengan pemikiran baru ini. Mari berinvestasi, jaga nilai uang dari inflasi. Hadirin sekalian, sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Bicara fasih tanda cendekia.
Terima kasih atas perhatian Anda. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.